Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Al-Farabi. Nama saya Gilang Farezi Detanro, NIM 2019-141. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Al-Farabi sendiri. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi, atau yang disingkat sebagai Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari daerah Farab, Kazakhstan. Al-Farabi dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka dari era abad pertengahan. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak menciptakan karya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu logika, ilmu matematika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan kenegaraan, serta juga bunga rampai atau kutub munawanah. Selanjutnya ada 3 hal penting yang akan saya jelaskan tentang Al-Farabi. Yang pertama, kecerdasan. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama yang mencakupi fikih, kemudian tafsir, dan ilmu hadis. Serta juga dia belajar tentang aritmatika dasar. Yang kedua, dia adalah seorang pengembara. Seperti contohnya, setelah kurang lebih dari 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Yang ketiga, dia adalah seorang filsafat. Al-Farabi dikenal sebagai sebutan guru kedua setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan contoh hasil karya dari Al-Farabi. Yang pertama ada Al-Madinah Al-Fadilah, yang mana isinya tentang manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup bermasyarakat dan tak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua ada buku yang berjudul Al-Musika, yang mana isinya adalah salah satu karyanya yang seputar musik. Kemudian ketiga Tahqiq Kar Aristu fi Kitabmah Ba'da Atabiyah, yang membahas tentang tujuan dan maksud dari buku Metafisika karya Aristoteles. Seperti itu biografi dari Al-Farabi. Lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama. Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama merupakan negara yang dicita-citakan dan diidamkan oleh Al-Farabi yang terdapat pada judul buku Dasar-dasar Pemikiran Warga-warga Negara Utama. Menurut karangan dari Ibnu Usaybiah, buku Al-Farabi tersebut ditulis di Baghdad, lalu dibawa ke Syam pada akhir 330 Hijriah. Lalu disempurnakan di Damaskus pada tahun 331 Hijriah dan disempurnakan di Mesir pada tahun 337 Hijriah. Negara utama merupakan negara yang muncul dari sekumpulan manusia, yang mana manusia tersebut yang akan menjadi warga negara dan bermasyarakat. Warga negara utama tersebut akan membentuk suatu masyarakat dan belajar tentang dasar-dasar pemikiran dan pendapat yang akan menjadi salah satu faktor pembangunan dari negara tersebut. Ada 4 keutamaan yang terdapat dalam Al-Farabi, yaitu keutamaan pikiran dan ilmu pengetahuan, keutamaan tanggapan, keutamaan moral,
dan keutamaan usaha. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan negara Indonesia dalam kontekstualisasi konsep Al-Farabi. Dalam kondisi bernegara di Indonesia, terlihat bahwa bangsa Indonesia bukanlah termasuk kepada negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, melainkan klasifikasinya termasuk ke dalam negara yang rusak atau Al-Madinah Al-Fasika atau negara fasik. Dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari 3 poin berikut ini. Yang pertama yaitu mayoritas bangsa Indonesia masih mengutamakan kenikmatan jasadiah ketimbang ruhaniah. Ini terlihat pada saat sekarang ini di mana masyarakat lebih mementingkan pekerjaan duniawi dan sedikit sekali mementingkan kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu paradigma pembangunan lebih bersifat kapitalistis dan materialistis. Padahal materi dan ruhani adalah suatu hal yang sangat berkaitan di dalam diri setiap manusia. Dan yang ketiga, pola pikir pembangunan Indonesia lebih mengacu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah ketimbang ruhaniah. Contoh, negara kita berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit namun lupa akan membangun akhlak atau moral bangsa Indonesia yang semakin rusak akan perkembangan arus modernisasi. Dari ketiga poin di atas sangat berkaitan sekali dengan latar belakang Al-Farabi yang seorang sufi yang hidup zuhud. Jadi jika dilihat dari pandangan Al-Farabi tentang konsep negara ideal atau utama dan dilihat dari permasalahan yang timbul serta fakta-fakta yang ada, dan dari segi pengklasifikasian negara, menurut Al-Farabi bahwa bangsa Indonesia cenderung kepada negara yang rusak, yang pada kenyataannya sangat dominan dalam kategori fasik atau Al-Madinah Al-Fasikah. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang terbentang luas dari berbagai wilayah membuat bangsa Indonesia semakin kaya akan kebudayaan yang semua itu juga disatukan dengan agama dan kepercayaan yang ada serta semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat mulai dipengaruhi oleh arus perkembangan zaman yang bisa saja merubah pemikiran masyarakat. Akibat arus perkembangan zaman tersebut, bangsa Indonesia saat ini cenderung materialistik dan individualistis. Pemikiran neoliberalisme yang diterapkan oleh para pengambil kebijakan berpengaruh kepada jiwa dan perilaku rakyat Indonesia. Neoliberalisme adalah paham ekonomi yang berbasiskan pada liberalisme di mana pasar bebas lebih penting dari investasi negara atau segala sesuatu yang ditentukan oleh pasar. Negara tidak diperlukan lagi dalam ekonomi. Ideologi pasar bebas pada akhirnya memaksa rakyat Indonesia untuk lebih menghargai materi ketimbang hal-hal yang bersifat spiritual. Pembangunan ekonomi menjadikan masyarakat sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi semata yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam bidang ekonomi, tampak ketimpangan mencolok antara si kaya dan si miskin, kota dan desa, Jawa dan luar Jawa. Ekonomi dijadikan untuk memuaskan kepentingan asing dan jasadiah, bukan untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Perekonomian bangsa Indonesia telah termasuk kepada pasar bebas. Sayangnya, pasar bebas ini malah menyengsarakan rakyat. Lapangan ekonomi tidak berjalan adil, tangan-tangan tidak terlihat atau invisible hands yang dapat mengatur pasar secara otonom. Ia bagaikan mitos belaka dalam sistem ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistis, yang dimana yang kuat menindas yang lemah. Dan ketidakadilan ini sudah pernah disuarakan oleh sebagian cendekiawan, bahkan sampai sekarang ini masih banyak ormas-ormas yang mengatasnamakan organisasi keislaman yang menuntut akan adanya perbaikan dari segi keuntungan negara sampai pada penyelamatan fatwa-fatwa MUI yang merupakan suatu ketetapan hukum yang harus ditaati umat Islam di Indonesia. Pemerintah lebih mementingkan investasi asing daripada memperkuat modal domestik Pancasila sebagai titik temu berbagai ideologi, agama, suku, bangsa, dan ras yang ada di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisam Ibrahim akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi konsep Al-Farabi yang mengenai Al-Madinah Al-Fadilah gitu kan. Pertama-tama harus kita ketahui, kita harus tahu dulu Al-Madinah Al-Fadilah itu apa gitu. Al-Madinah Al-Fadilah itu bisa kita bilang sebagai negara impian dari Al-Farabi, di mana masyarakat dalam suatu negara itu kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya, emosionalnya itu terpenuhi gitu, dengan pokoknya terpenuhi. Nah, ketika masyarakat sudah memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya, kebutuhan emosionalnya, maka masyarakat itu akan mencapai kebahagiaan al-sa'adah. Nah, kontekstualisasinya dalam hari-hari ini, dalam era modern ini, bisa kita lihat dalam kebijakan sosial gitu dari setiap negara-negara. Nah, kebijakan sosial itu terbagi menjadi dua, ada welfare dan well-being gitu. Kebijakan sosial welfare adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk material gitu kan. Sedangkan kalau well-being dalam bentuk emosional, spiritual. Emosional dan spiritual ini masuk ke dalam misalkan tempat wisata, pendidikan. Sedangkan kalau material mungkin pangan, habis gitu masuk ke fasilitas umum. Dan ini merupakan tahapan atau proses untuk mencapai ke konsep Al-Madinah Al-Fadilah, menjadi sebuah negara. Untuk mencapai ke negara idaman, negara bagus itu dia harus memenuhi kriteria. Nah, kriterianya adalah dua kebijakan ini. Jadi negara-negara yang menerapkan dua kebijakan sosial, maka mereka sedang berproses menuju Al-Madinah Al-Fadilah. Contohnya negara kita sendiri, negara Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi negara-negara yang menerapkan dua kebijakan sosial, welfare dan well-being. Terima kasih. Halo, saya Arda Novianti, NIM 030. Sama seperti teman saya yang sebelumnya, saya juga akan menjelaskan analisis dan kontekstualisasi dari Al-Madinah Al-Fadilah. Saya mengambil kasus di Turkmenistan, yaitu pada kepemerintahan Sapar Murad Niazov. Nah, lanjut, Al-Farabi itu menyebutkan ada 4 gambaran negeri yang berlawanan dengan konsep negeri utama, yaitu ada Al-Madinah Al-Jahilah, Al-Madinah Al-Fasiqah, Al-Madinah Al-Mubadilah, dan Al-Madinah Al-Dalalah. Nah, jadi kasus ini merupakan gambaran dari Al-Madinah Al-Jahilah, yaitu negeri-negeri yang bodoh. Nah, diartikan sebagai negeri yang penduduknya itu tidak mendapat kebahagiaan dari pemimpin atau pemerintahnya. Nah, untuk sebuah negara memerhatikan kesehatan penduduknya itu juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kebahagiaan penduduknya. Nah, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Presiden Niazov. Kebijakan beliau seperti menutup semua rumah sakit kecuali yang ada di Aşgabat. Jadi di Turkmenistan itu hanya ada satu rumah sakit yang dapat beroperasi. Nah, 15.000 pekerja medis itu dipecat dan digantikan dengan wajib militer. Nah, hal itu pastinya kebijakan tersebut pastinya menyulitkan penduduk yang jauh dari Aşgabat dan tidak memiliki dana yang besar untuk berobat atau melakukan perawatan di Aşgabat. Nah, ada satu juga yang kebijakan beliau yang yang juga menghancurkan layanan sosial seperti menutup perpustakaan di pedesaan. Nah, jadi beliau ini lebih mementingkan hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti proyek besar seperti patung presiden Niazov, terus membuat masjid dari emas dan marmer dan terbesar di Asia, dan dia lebih mengesampingkan kebahagiaan
penduduknya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya dan sekaligus menutup presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.